Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika, khususnya tentang rangkaian arus arah. Kita akan bahas tentang hukum satu Kirchhoff dan susunan seri paralel resistor. Apa yang dimaksud dengan hukum satu Kirchhoff? Hukum satu Kirchhoff menyatakan bahwa pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada satu titik cabang sama dengan kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Secara matematis bisa kita tuliskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat di sini untuk titik A ada 3 buah arus di situ. Ada satu yang masuk yaitu IT dan ada 2 yang keluar yaitu I1 dan I2. Jika kita susun rangkaian seperti pada gambar, kita akan memperoleh bahwa untuk ampere meter yang kita posisikan di posisi AT, kita akan peroleh 6 ampere. Kemudian untuk posisi A1 itu kita peroleh 4 ampere dan posisi A2 kita peroleh 2 ampere. Dari sini kita lihat bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar sesuai dengan pernyataan hukum Kirchhoff yang pertama. Kita lihat untuk yang masuk adalah IT, sedangkan untuk yang keluar adalah I1 tambah I2. IT-nya adalah sebesar 6 ampere, sedangkan yang keluar adalah 4 ampere di I1 dan 2 ampere di I2. Dari sini kita lihat bahwa hukum satu Kirchhoff berlaku. Bagaimana untuk susunan seri resistor? Untuk susunan seri resistor, kita lihat rangkaian berikut. Di sini kita punya susunan 3 buah resistor sebesar 2 ohm, 4 ohm, dan 12 ohm. Jika kita ukur arus di posisi AT, A1, A2, dan A3, kita akan peroleh besarnya arus total, arus 1, arus 2, dan arus 3 semuanya sama, yaitu sebesar 1 ampere. Dari hasil ini bisa kita tuliskan bahwa I total untuk rangkaian seri itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Selanjutnya, jika kita ukur voltase atau tegangan pada posisi VT, V1, V2, dan V3, kita akan peroleh bahwa untuk rangkaian seperti pada gambar, untuk VT-nya adalah sebesar 18 volt, V1-nya 2 volt, V2-nya 4 volt, dan V3-nya 12 volt. Dari data ini, kita bisa tuliskan V total untuk rangkaian seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita mau menentukan resistor total untuk susunan seri? Tadi sudah kita peroleh bahwa untuk rangkaian seri, VT-nya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dan jangan lupa bahwa untuk voltase atau tegangan, itu sama dengan I dikali R. Sehingga kita peroleh ITS dikali RS sama dengan I1 kali R1 ditambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3. Selanjutnya, karena I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, bisa kita tuliskan I seri dikalikan R seri sama dengan I seri dikali R1 ditambah I seri kali R2 ditambah I seri kali R3. Menggunakan sifat distributif, kita peroleh I seri dikali R seri sama dengan I seri dikali R1 tambah R2 tambah R3. Kita coret I serinya karena ada di kedua ruas, kita peroleh R seri, R total seri, sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Bagaimana untuk susunan paralel resistor? Jika kita memiliki rangkaian sebagai berikut, dan kita ukur di posisi AT, A1, A2, dan A3, kita akan peroleh untuk IT atau I total paralel sebesar 15 ampere, I1 sebesar 9 ampere, I2 4,5 ampere, dan I3 sebesar 1,5 ampere. Dari data ini bisa kita simpulkan untuk arus paralel atau I paralel sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3.
Selanjutnya, jika kita mengukur V1, V2, V3, dan V4, kita akan peroleh untuk VT, pada posisi VT, besar tegangannya atau beda potensialnya ada sebesar 18 volt, V1, V2, V3, itu semua juga 18 volt. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk rangkaian paralel, tegangan paralel sama dengan tegangan di posisi rangkaian 1, resistor 1, resistor 2, dan juga tegangan resistor 3 atau V3. Selanjutnya, untuk resistor total susunan paralel, kita hitung, kita peroleh tadi untuk kuat arus paralel sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, dan untuk arus itu sama dengan voltase atau tegangan dibagi dengan hambatan, kita peroleh V paralel dibagi R paralel sama dengan V1 R dibagi R1, ditambah V2 per R2 tambah V3 per R3. Dan jangan lupa bahwa untuk rangkaian paralel itu besarnya sama untuk voltase atau tegangan, sehingga bisa kita teruskan voltase atau tegangan paralel dibagi R paralel sama dengan tegangan paralel per R1 tambah tegangan paralel per R2 ditambah tegangan paralel per R3. Selanjutnya, kita gunakan sifat distributif, kita peroleh tegangan paralel dikali 1 per R paralel sama dengan tegangan paralel dikali 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita coret kedua ruas untuk V paralelnya, kita peroleh 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Pada gambar kita memiliki 3 buah resistor. Kemudian besar dari resistor tersebut masing-masing 3 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm, sedangkan besar tegangan adalah 12 volt. Kita diminta untuk menentukan kuat arus dan tegangan pada masing-masing hambatan. Data yang tadi kita punya, R1, R2, R3, kemudian kita juga punya tegangan. Yang pertama adalah kita menghitung susunan resistor paralel terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Kita masukkan datanya untuk R1 sebesar 3 ohm, sedangkan R2 adalah 6 ohm. Sehingga kita samakan penyebutnya, kita peroleh 2 per 6 tambah 1 per 6, atau 1 per R paralel sama dengan 3 per 6, atau R paralel per 1 sama dengan 6 per 3, atau R paralel sebesar 2 ohm. Dan jika kita sederhanakan, maka kita akan peroleh 2 R1 dan R2 menjadi RP. Selanjutnya, jika kita satukan RP dengan R3, kita peroleh suatu susunan seri. Dan untuk susunan seri, untuk R seri sama dengan RP ditambah R3 atau 2 ditambah 4, sehingga kita peroleh untuk rangkaian seri sebesar 6 ohm. Kita satukan lagi gambarnya untuk rangkaian seri. Dan selanjutnya kita menghitung kuat arus total. Kita peroleh I seri atau I total sama dengan V dibagi R seri. V-nya tadi adalah sebesar 12 volt dibagi dengan hambatan seri sebesar 6 ohm, kita peroleh untuk arus total atau arus seri sebesar 2 ampere. Selanjutnya, jika kita pecah kembali seri menjadi RP dan R3, ini berarti rangkaian seri ya. Kita tentukan dulu arus IP, I paralel, dan I3. Dan karena bentuknya seri, maka I seri sama dengan I paralel sama dengan I3, yaitu sebesar 2 ampere. Ya, kita peroleh data sebagai berikut. Selanjutnya, kita menghitung V paralel dan V3. Untuk V paralel itu I paralel dikali R paralel. Untuk I paralelnya sebesar 2 ampere dan R paralel juga 2 ampere, sehingga untuk V paralel itu sama dengan 4 volt. Selanjutnya untuk V3 dengan cara yang sama, kita peroleh untuk V3 adalah sebesar 8 volt tegangannya. Kemudian R paralel kita pecah kembali menjadi R1 dan R2.
Sehingga jika bentuk paralel, jangan lupa kita peroleh bahwa V1, V2 itu sama dengan V paralel, ya. Jangan lupa bahwa untuk rangkaian paralel itu voltasenya yang sama atau tegangannya yang sama. Sehingga untuk V paralel sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 4 volt. Selanjutnya kita hitung I1 dan I2. Untuk I1 itu sama dengan V1 dibagi R1 atau 4 dibagi 3, kita peroleh I1 sebesar 1,33 ampere. Selanjutnya untuk I2 dengan cara yang sama, kita peroleh untuk I2-nya adalah sebesar 0,67 ampere. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.